Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Saputra, NIM 1903019. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengenai penata laksanaan fisioterapi pada kasus TKR atau total knee replacement. Tapi sebelum kita lanjut ke video, kita bumper dulu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Saputra. Saya fisioterapis yang bertugas hari ini di klinik Widya Wisada. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Belum tahu? Bapak Ragnar Lot, Bro. Bapak Ragnar ya. Umurnya berapa Pak? 58 tahun, Mas. Umurnya 58 tahun ya Pak ya. Alamatnya di mana Pak? Katedral. Di Ketiga. Pekerjaannya Pak? Kapten kapal, Mas. Oh, kapten. Bagus ya Pak ya. Jadi tadi habis dioperasi ya Pak ya. Sebelumnya kenapa bisa dioperasi ya Mas? Sebenarnya saya tuh kena radang sendi, Mas. Kalau dibuat jalan itu agak nyeri lututnya. Oh, sebelumnya kena radang sendi ya Pak ya. Sudah berapa lama itu Pak kira-kira radangnya? Sekitar 3 bulan, Mas. 3 bulan yang lalu ya Pak ya? Iya. Oh iya iya. Sebelumnya pernah ke fisioterapis Pak? Belum pernah, Mas. Belum pernah ya. Saya cek hasil ronsen sama hasil labnya dulu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, operasi yang Bapak jalani tadi adalah operasi penggantian sendi lutut atau disebut juga total knee replacement atau TKR, yang biasanya dilakukan secara meluas untuk pasien yang mengalami artritis atau radang sendi. Tadi dikasih obat-obatan atau tidak Pak? Iya, ada. Dikasih ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada keluhan penyakit yang lain? Enggak ada, Mas. Berarti dalam batas normal ya Pak ya. Iya. Selanjutnya saya tensi dulu ya Mas ya. Iya. Normal ya Pak ya. Kemudian saya cek suhu dulu 36 ya. Kemudian saya cek nada dulu 68 beat per menit. Selanjutnya saya periksa untuk inspeksi dan palpasi dulu ya Pak ya. Iya. Saya cek dulu. Yang ini agak bengkak ya yang habis dioperasi. Sekarang coba ditekuk Mas kaki yang ini. Agak sakit Mas. Agak sakit, Mas. Oh ya, sudah cukup Mas. Kemudian saya palpasi terlebih dahulu. Kalau saya tekan gini terasa sakit enggak? Enggak. Enggak. Kalau yang ini Iya. agak sakit. Iya. Oh iya. Yang di sini terasa hangat atau tidak? Iya. Terasa hangat ya? Oh iya. Selanjutnya saya periksa untuk geraknya dulu ya Pak ya. Ya. Iya. Jadi nanti saya contohkan dulu seperti ini Pak gerakannya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian luruskan lagi. Nah, nanti coba untuk digerakkan untuk kaki yang habis dioperasi ya Pak ya. Ya. Coba Pak gerakan sendiri. Agak nyeri ya Pak ya. Iya, sudah Pak. Kemudian saya gerakkan lagi Pak. Oke. Kalau nyeri bilang ya Pak ya. Nyeri, Mas. Nyeri ya Mas. Oh iya. Agak nyeri ya. Selanjutnya saya kasih tahanan Pak. Yuk coba ditekuk.
Oke, cukup. Sekarang yang ini Pak, ya coba ditekuk. Terasa nyeri? Nyeri Mas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk nyeri dulu ya Pak ya. Nah, jadi saya menggunakan alat ukur yang namanya adalah VAS atau Visual Analog Scale. Ya, ini fungsinya untuk mengukur nyeri yang Bapak rasakan. Jadi nanti apabila nyeri yang Bapak rasakan bertambah, maka digeser ke sebelah kanan. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Sekarang seperti yang Bapak rasakan sekarang, apakah nyerinya tambah atau tidak? Sekarang coba geser Pak. Oh iya, segitu ya. Oke. Kemudian kalau saya tekan seperti ini, kira-kira nyerinya seberapa Pak? Segini Mas. Oh iya, segitu ya. Sekarang coba digerakkan Pak. Nyeri yang dirasakan kira-kira seberapa? Segini Mas. Oh iya, baik. Baik Pak, selanjutnya saya akan mengukur LGS-nya dulu ya Pak ya. Ya. Ya Mas. Coba sekarang tekuk lututnya. Terus lagi sampai mentok sebisa mungkin. Oke, baik. Tekuk lurusnya sebisa mungkin. Lagi, terus lagi. Sudah mentok. Udah Mas. Oke, diangkat. Tujuh. Untuk POD 0 aplikasi CPM bisa diperlukan dengan target ROM 0 sampai 90 derajat sesuai dengan toleransi pasien. Minimal dilakukan 8 jam per hari. Kemudian dilakukan juga kompres dingin selama 20 menit per jam. Kemudian dilarang memberi ganjal di bawah lutut karena itu dapat berpotensi menimbulkan flexion deformity. Selanjutnya kita coba untuk latihan duduk ya Pak ya. Iya Mas. Sekarang coba tangan Bapak seperti ini. Nah, nanti pada hitungan ketiga langsung duduk dan tangannya ditaruh di belakangnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, taruh belakang Pak. Ya, seperti itu. Udah, kemudian kakinya coba digerakkan hingga kakinya tuh menggantung di sini Pak. Ya, coba digeser. Ya, digeser pelan-pelan. Oke. Ya. Geser lagi hingga menggantung. Geser lagi. Nah, sekarang coba kakinya diongkang-ongkang seperti ini. Nah, ya seperti itu. Kemudian kakinya coba digerakkan seperti ini ya. Nah, tapi secara aktif mandiri. Yuk coba Pak. 1, 2, 3. Kemudian kakinya ini kayak ditekan ke bawah gitu Pak. Coba Pak. Yuk. 1, 2, 3. Sekarang coba gerakan heel slide, yaitu kakinya tetap menyentuh di bed, ditekuk tapi tetap menyentuh di bed. Yuk. Terus lagi Pak. Udah cukup. Nah, setelah pasien bisa melakukan duduk seperti ini, kemudian kita bisa melatih pasien latihan jalan menggunakan alat bantu jalan, yaitu adalah kruk. Metode yang digunakan adalah WBAT atau weight bearing as tolerant. Kemudian untuk POD 2 tetap melanjutkan program hari pertama. Kemudian tetap dilakukan bed exercise mandiri 5 kali sehari. Kemudian dilakukan ambulasi 25 sampai 30 meter dengan menggunakan walker dan di bawah pengawasan terapis. Dilakukan juga gerak aktif fleksini sampai 70 derajat.
Kemudian untuk POD 3 tetap melanjutkan latihan hari kedua. Kemudian ada ambulasi sampai 50 meter dengan walker dan di bawah pengawasan. Kemudian ada latihan fleksi hip, fleksi knee, dan abduksi hip dalam posisi berdiri. Kemudian ada latihan fleksi knee sampai 90 derajat. Apabila pasien bisa melakukan ambulasi mandiri, pasien bisa pulang ke rumah. Kemudian untuk POD 4 tetap melanjutkan program-program yang ada di POD 3, kemudian melakukan ambulasi 70 meter dengan walker dan dalam pengawasan. Kemudian lakukan perbanyak aktivitas di luar tempat tidur seperti duduk dan jalan. Selanjutnya untuk POD 5 masih sama, yaitu melanjutkan program di POD 4, kemudian melakukan ambulasi 80 meter dengan menggunakan alat bantu jalan tetapi secara mandiri. Kemudian minggu kedua sampai ketiga tetap dilakukan home exercise, kemudian ada menambah jarak tempuh ambulasi. Kemudian menggunakan static cycle dalam waktu 5-10 menit dengan pengawasan. Kemudian untuk ROM aktif yaitu 0-100 derajat. Selanjutnya pada minggu ketiga sampai keempat dilakukan latihan berdiri satu kaki pada sisi yang sakit. Kemudian latihan melangkah ke samping, latihan jalan dengan menggunakan tongkat. Static cycle 10-15 menit dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Peningkatan ROM aktif yaitu sebesar 0-105 derajat. Pada minggu keempat sampai kelima latihan jalan dengan menggunakan tongkat, kemudian latihan static cycle 15 menit atau lebih dilakukan 2 kali sehari. Kemudian peningkatan ROM aktif 0-110 derajat. Minggu ke-6 sampai ke-7 pasien melakukan ambulasi tanpa menggunakan alat bantu jalan di dalam ruangan. Pada minggu ini harus fokus pada strength atau kekuatan. Kemudian latihan ROM sampai 0-135 derajat. Selanjutnya untuk minggu ke-7 sampai ke-8 dilakukan home exercise program untuk meningkatkan strength dan juga endurance. Kemudian tetap latihan ambulasi tanpa menggunakan alat bantu jalan. Jadi seperti itu untuk latihan-latihan setelah operasi TKR atau total knee replacement. Pak Ragnar bisa melakukan latihan-latihan tersebut di rumah secara mandiri dan didampingi oleh keluarga Bapak. Sekian video dari saya mengenai penata laksanaan fisioterapi pada kasus total knee replacement. Apabila ada salah kata atau kesalahan mengenai video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.